Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marlanon Tua Banjarnahor akan menyampaikan menmap saya yang berjudul Etika Publik. Materi ini dibawakan oleh Bapak Ikhwan Faizan Nasution pada latihan dasar CPNS golongan 3 Tapanuli Tengah yang bekerja sama dengan BPSDM Sumatera Utara 2021. Etika publik. Etika publik ini saya akan pertama menjelaskan dari pengertian. Pengertian daripada etika publik yaitu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Poin yang kedua yaitu tentang kode etik ASN. Pengertiannya yaitu aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN ada 12 yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang berikut, tidak menyalahgunakan informasi internal negara. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Yang berikut adalah nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan undang-undang negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang berikut, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang berikut, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Yang berikut, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Definisi dan lingkup etika publik. Definisinya yaitu etika publik merupakan refleksi standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengerahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Teori etika ada etika absolut dan ada etika relatif. Aliran pemikiran etika yaitu wahyu, intuitif, empiris dan rasional. Prinsip-prinsip etika yaitu kebaikan, keindahan, persamaan, keadilan, kebenaran dan kebebasan. Fungsi dan dimensi etika publik. Mengapa etika publik penting? Yaitu karena etika publik merupakan refleksi baik atau buruk dalam melakukan tindakan memberikan pelayanan kepada publik. Maka ketika publik akan menuntut kita ASN untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik atau yang salah, mana yang benar atau yang salah dalam kita berperilaku, tindakan dan mengambil keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab publik. Dimensi publik yaitu ada 3, kualitas, modalitas, dan tindakan. Poin yang berikut yaitu tuntutan etika publik dan kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu memiliki pengetahuan tentang hukum.
kemampuan manajemen program, manajemen strategis, manajemen sumber daya. Yang kedua, kompetensi leadership, yaitu antara lain memiliki penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen, gaya manajemen, kepemimpinan politik dan negosiasi. Kompetensi etika, yaitu manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi dan etika berorganisasional. Poin yang berikut yaitu perilaku pejabat publik. Standar etika publik, yaitu adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi di segala bidang agar tercapai pemerintah bersih dari KKN. Yang berikut, berkembangnya kehidupan demokrasi, tegaknya supremasi hukum, dan yang terakhir, perlindungan dan kehormatan hak-hak manusia. Area perubahan reformasi birokrasi yaitu yang pertama manajemen perubahan, yang kedua penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penataan dan penguatan organisasi, yang keempat penataan tata laksana, yang kelima penataan sistem manajemen SDM, yang keenam penguatan akuntabilitas, yang ketujuh penguatan pengawasan, dan yang terakhir peningkatan pelayanan publik. Demikian penjelasan atau mind mapping tentang etika publik. Terima kasih.